Novel Hmm. yakin bahwa Ya. ketua KPK kita korup. Ya, sangat yakin. Sangat yakin. Karena ini bukan pertama kali, Mas Dedi. Nah, ini bukan pertama kali. Bukan pertama kali. Maksudnya bukan pertama kali ini banyak ketua KPK gitu atau Bukan, kasus bukan. dia? Kasusnya dia. Kasusnya dia banyak. Kasusnya Firly Bahuri bukan pertama kali. Sebut nama. Loh, kan inisial tadi kan, bukan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita untuk memberikan pemahaman, informasi, banding berita, banding cerita, cover both side. Kita silahkan pada Bung Kameramen untuk menyampaikan apa yang mau kita bacakan. Iya, terima kasih Bung Alfian. Hari ini atau beberapa hari belakangan ini kita mendapatkan kabar gembira Bung Alfian. Seorang Firly Bahuri yang masa jabatannya ditambah 1 tahun membuat kita heran-heran gitu. Ini orang kenapa bisa ditambah nih jabatannya. Ternyata benar dia menjadi tersangka pemerasan Bung Alfian terhadap mantan menteri yang dari Nasdem itulah. Nah, jadi judulnya yang diberitakan oleh TV One adalah Firly Bahuri ogah mundur. Sejumlah tokoh desak untuk mengundurkan diri hingga dimiskinkan. Nah, Bu Alfian, dalam beritanya, sejumlah tokoh mengomentari sikap Firly Bahuri yang ogah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KPK. Padahal sudah dinyatakan tersangka. Komentar itu datang dari para capres seperti Anies dan Ganjar hingga calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ketiga tokoh ini sepakat mendesak ketua KPK Firly Bahuri mundur setelah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL). Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan jika dirinya menjadi presiden, maka akan mendesak Firly Bahuri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KPK. Apa respon awalnya, Bung Alfian? Yang pertama, saya juga masih heran ya. Alex Marwata juga tidak menyatakan permohonan maaf atas situasi itu. Malah cenderung dia melindungi. Adalah orang yang melindungi seorang komandan anti korupsi yang korupsi gitu kan, begitu, karena tersangka kan. Iya, kalau tersangka kan patut diduga untuk tersangka, berarti ini jadi semakin jelas. Jadi alarm KKN-nya korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, wilayah ini sudah masuk di wilayah kolusi, ya kan. Kalau nepotisme ini kan adalah kelompok dinasti. Iya. Nah, kalau kolusi berarti ini kan ada kerjasama, maka kita akan menyorot dengan sangat keras. Kenapa Bapak Presiden, kenapa orang yang bernama Jokowi tidak juga menekan atau menyuruhkan atau menyerukan atau memberikan ultimatum lewat press conference agar Firly Bahuri mengundurkan diri. Jadi kepada Bung Kameramen dan para pemirsa, cerita ini masih dalam posisi sinetron kelas kambing, sinetron kelas kecil, kelas kupu-kupu sayap rontok. Yang jelas, kita ingin katakan bahwa Firly Bahuri ditangkap atau ditersangkakan karena dianggap tidak becus untuk mentersangkakan Anies Rashid Baswedan. Ini jadi pegangan buat kita dan semua orang sudah baca dengan baik, Bung Kameramen. Jadi intinya, mari kita terus dorong agar Firly Bahuri mengundurkan diri, agar Alex Marwata mengucapkan permohonan maaf, agar Bapak Jokowi yang katanya masih jadi Presiden Indonesia, silahkan untuk menyuruh Firly Bahuri mengundurkan diri. Ini akan menunjukkan bahwa Anda masih layak dalam kelas sebagai seorang presiden. Begitu, Bung Kameramen. Nah, iya, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Bung Alfian dan Pak Anies Baswedan gitu. Harusnya kalau seorang Jokowi benar-benar anti korupsi, dia nggak pakai lama ya, Bung Alfian. Tahu Firly tersangka, langsung perintah udah lo mundurkan diri. Nah, apa yang Bung Alfian baca dari gestur atau sikap Jokowi itu, Bung Alfian? Apakah mungkin ada koruptor besar atau maling besar yang khawatir kalau diketahui publik ini dampaknya kemana-mana? Nah, itu yang pertama, Bung Alfian.
Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah soal TWK dulu, Bung Alfian, yang akhirnya menggusur anggota KPK yang ternyata orangnya bagus-bagus, seperti Pak Novel Baswedan. Nah, ini Bung Alfian, berarti kan bisa diduga dong, atau saya punya asumsi, dugaan lah ya, isi KPK sekarang adalah orang-orang yang sejenis Firly, Bung Alfian. Dan yang dikeluarkan adalah KPK-KPK yang baik, atau Bung Alfian punya respon lain. Silakan, Bung Alfian. Ya, jelas ini orang membaca ya. Kenapa Firly jadi sepertinya sudah ditersangkakan dan harusnya sudah jadi pesakitan hukum, lalu seolah-olah pun dia juga masih ditakuti. Nah, Gitu. Takut apa? Takut bernyanyi. Karena Pak Firly belum tahu bisa bernyanyi atau tidak, maka perlu disuruh bernyanyi dulu. Nyanyiannya ini nanti nyanyian sumbang. Karena Firly bagaimanapun punya pengetahuan pada anak presiden yang pernah dilaporkan oleh siapa namanya tuh? Bung kameramen? Ubaidillah Badrun. Nah, itu sebenarnya sangat kuat. Dan korupsi-korupsi yang lain sebetulnya kalau mau dibuka betul, ya kita tidak bisa memungkiri dari yang namanya Senturi, dari yang namanya BLBI, dari yang namanya Sumber Waras, dari yang namanya Tanah Kalideres, dari yang namanya macam-macam ini. Jadi pemirsa, kita ingin katakan bahwa negeri ini membutuhkan pemimpin yang bisa membuat perubahan. Amin. Dari para pemimpin-pemimpin yang tukang korupsi dan berkorupsi secara grup, ya, secara kolektif, ya, koruptor-koruptor kolektif ini harus segera dihabisi. Ya jelas, Firly Bahuri tidak sendiri. Firly jadi tersangka sebenarnya karena itu adalah wujud kekesalan dari pihak-pihak yang menginginkan Pak Anies Baswedan harus ditersangkakan tapi nggak kejadian. Di sisi lain, Firly Bahuri merupakan semacam penumpang gelap ya dari orang yang sebetulnya tidak punya dasar considerance untuk bisa menjadi ketua KPK karena dia pernah bermasalah, dia pernah juga disidik untuk kasus-kasus sebelumnya. Artinya dia punya kejadian dan punya kelakuan yang tidak sangat tidak layak untuk menjadi ketua KPK. Jadi intinya Firly Bahuri dia akan menjadi orang yang telah terlanjur ditersangkakan dan dia akan bisa membuat sekian banyak orang-orang menjadi tersangka dan agar itu terwujud maka kita harus memilih presiden yang punya agenda utama perubahan. Begitu Bung Kameramen. Bung Alfian, sedikit nanya, dengan kalimat atau kata Bung Alfian ditersangkakan, artinya, tapi tetap maksudnya Firly ini emang pantas jadi tersangka kan Bung Alfian? Oh iya, bahkan dia harus dihukum dan saya udah dengar kok tuntutan dia hukuman seumur hidup. Amin. Ya? Amin. Artinya dia memang dalam tuntutan dengan beberapa kelakuan yang dia lakukan itu, secara pasal-pasal dan ayat-ayat yang terkait itu, dia akan dituntut seumur hidup. Nah, itu kan mungkin akan menjadikan dia juga harus menjelaskan nanti di pengadilan. Iya. Kan namanya sudah ditersangkakan, berarti kan dia ditahan dengan sekian kali waktunya kan gitu. Karena kan saya pernah ngalami, saya ngerti kan. Iya. Katakanlah 120 hari atau berapa ratus hari. Nanti kemudian dia akan mulai setelah selesai semuanya, maka harus masuk ke pelimpahan ke kejaksaan, lalu ada persidangan, dan di persidangan itu dia punya kesempatan untuk mengurai dengan lagu-lagunya yang merdu, lagu-lagunya yang sedikit menimbulkan merah kuping, merah mata, merah jidat, segala macam. Jadi untuk urusan Firly ini harus lihat apakah sesungguhnya dia memang ditersangkakan untuk membuat dia menjadi orang yang terkena proses hukum tetap, atau ini hanya sekedar cerita-cerita dongeng yang pernah kita tahu. Ya, jaksa Pinangki yang divonis 10 tahun, dipotong 6 tahun, tinggal 4 tahun, baru sebentar sudah pulang. Atau ada lagi yang dulu kasus Bang Senturi itu siapa namanya itu, kalau nggak salah dia punya gelar, kalau dia orang dari Sumatera Utara kalau nggak salah. Dia lalu hanya 6 bulan saja, padahal vonisnya 11 tahun. Bayangkan orang vonis 11 tahun, 6 bulan sudah bisa pulang. Jadi ini ketahuan, maka sudah sangat hancur-hancurannya. Oh ya, tadi ada yang belum dijawab soal TWK. TWK ini diisi oleh para idealis-idealis yang memang berkarakter kombatan anti korupsi. Mereka adalah orang-orang yang siap bertempur untuk menghabisi para korupsi itu. Termasuk di antara mereka sangat tahu persis di mana ditaruhnya Harun Masiku. Ya, dalam beberapa wawancara mereka salah satu daripada yang dicoret namanya dengan operasi TWK itu. Mereka bilang, saya sedang menangani Harun Masiku.
saya tahu dia ada di mana. Tapi karena saya diberhentikan untuk tidak lagi menjadi salah satu anggota daripada KPK, ya saya tidak bisa bicara apa-apa kecuali cuma tahu dan tahu saja. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, saya jadi banyak teka-teki nih, Bung Alfian. Karena kan yang memperpanjang masa jabatan Firly Bahuri itu kan MK ketika ketuanya masih Anwar Usman nih, Bung Alfian. Nah, Anwar Usman juga yang menggolkan Gibran menjadi maju cawapres lah gitu. Berarti kan kalau saya melihat dia satu sisi meloloskan Firly menguntungkan pihak nomor 3, satu sisi menggolkan Gibran menguntungkan nomor 2. Ini analisa teka-teki kecil-kecilan saja, Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apakah memang ini ya mungkin pertolongan Allah ya, Bung Alfian, ingin membukakan atau apa pesan Bung Alfian lah untuk akhir sesi kali ini, jangan sampai pihak nomor 1 ya, jangan sampai kita akhirnya blunder dengan fenomena-fenomena ini, Bung Alfian. Silakan. Ya, dari saya mungkin secara umum kalau urusan yang begini-beginian ini tetap harus ada rekaman yang utuh dari pihak yang non pemerintah, harus merekam dengan utuh supaya ketahuan dia ini siapa, berteman dengan siapa. Itu kelihatannya proses ini akan sedikit terpalingkan dengan musim kampanye. Nah, dari saya, pesan saya buat seluruh masyarakat Indonesia, mari lakukan gelombang-gelombang elektropositif untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita butuh presiden dan wakil presiden dengan tagline perubahan. Perubahan untuk Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Kasus-kasus yang lain bisa kita persoalkan. Kasus pembelian kapal yang sudah tidak bermutu, orang dulu mau dihibahkan, sekarang malah dibeli, kan gitu kan? Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya kalau mau kita lihat aneh-aneh bin ajaib, memang negeri ini sudah hancur-hancuran. Maka dari itu fokus menangkan Pilpres harapan pribumi dan kaum muslimin, menangkan caleg-caleg dari partai-partai Islam, partai-partai yang berbasis Islam dan partai-partai yang tidak memusuhi Islam. Ya baik pemirsa, kita cukupkan pembacaan berita yang bab ini dengan semangat perubahan untuk Indonesia yang lebih makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.